Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, satu nikmat yang begitu besar di malam ini kembali kita dapat membuka daripada rutinitas kita yang kemarinan kita tutup sementara karena datangnya bulan suci Ramadan, supaya kita tambah khusyuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang wajib maupun yang sunnah, yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul kembali, dapat duduk bersama kembali untuk menjalankan kewajiban. Ya, kita ini punya kewajiban. Apa itu kewajiban kita? Tak lain dan tak bukan yaitu menuntut ilmu. Tadi malam ini kewajiban tersebut kita buka kembali supaya kita dapat kembali menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu. Sampai kapan sih keharusan menuntut ilmu? Sampai kapan sih keharusan untuk mencari ilmu? Nabi ingatkan dalam hadisnya, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari kalian di tiang ayunan sampai kalian masuk liang kubur. Jadi nggak ada henti di dalam menuntut ilmu. Dan jika kita ingin sempurna, kita ingin selamat, kita ingin sukses, entah itu perkara dunia maupun perkara akhirat, kesuksesan tersebut bisa kita dapatkan, kelancaran tersebut bisa kita dapatkan, yaitu dengan satu cara. Apa caranya? Yaitu dengan ilmu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita laksanakan, kita jalankan berdasarkan dengan ilmu, itulah keselamatan, itulah kesuksesan, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Karena semuanya dilaksanakan, semuanya dikerjakan, segala sesuatunya dilakukan berdasarkan dengan ilmu. Jadi satu keberuntungan, antum masih dipilih dan terpilih sebagai orang-orang yang harus meramaikan daripada majalisul ilm, yang masih diridhoi untuk duduk di majelis ilmu. Nah, dengan itu jangan sampai kita sia-siakan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Berusahalah kita untuk mengamalkan itu ilmu. Berusahalah kita untuk dapat mengerjakan satu perkara yang ilmunya sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, yang sudah kita mengerti, yang sudah kita dapatkan. Jika ibadah kita ingin sempurna,
pekerjaan kita ingin sukses. Makanya Nabi juga ingatkan dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan dunia, apa sih di dunia yang kita nggak inginin? Pasti ada yang kita inginkan di dunia. Apa sih yang kita nggak mau di dunia? Pasti ada sesuatu yang kita mau. Jika kamu mau dengan sesuatu yang kamu inginkan di dunia, kamu bisa berhasil mendapatkannya. Kamu bisa sukses dengan keinginan kamu. Kata Nabi, fa'alaihi bi'ilmi. Maka harus dengan ilmu. Kita bisa masuk ke satu perkantoran untuk melamar pekerjaan, kita bisa diterima berdasarkan ilmu. Sehingga untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, untuk mendapatkan hasil tersebut, apapun akan kita kerjakan dan kita lakukan, yang penting kita mendapatkan dan menghasilkan ilmu. Pasti di dalam sekolah ada peraturan, yang masuk telat tidak bisa masuk kelas. Demi kesuksesan dunia, kita nggak akan pernah telat sekolah. Enggak ya, kawan. Ya. Di dalam sekolah ada peraturan, kalian wajib bayar bulanan sekian. Nggak pernah telat tuh kita bayaran. Kalian ingin mengetahui, memahami pelajaran demi pelajaran, kalian harus beli bukunya. Beli buku matematika, beli buku bahasa Inggris, beli buku IPA, beli buku IPS, beli buku PLKJ. Semua kita beli. Semua kita beli. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang berhasil, orang yang menghasilkan. Kita beli ya. Kalau kita nggak mampu beli di sekolah karena bukunya mahal, cari di pasar Senen yang kurikulumnya sama, yang pelajarannya sama. Oh, nggak mampu juga, kita fotokopi. Hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Karena harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak akan berhasil. Tanpa ilmu kita nggak akan sukses. Ini pengorbanan kita. Ya. Kita akan cari, kita komplitkan itu buku pelajarannya. Ya. Dan kita sangat mengikuti pelajaran dengan baik, tanpa kita mengeluh, tanpa kita minta dikurangin jam belajar. Dibilang belajar masuk jam 6:30, pulang jam 12 siang. Kita ikutin kemauan untuk kita belajar. Supaya apa? Supaya kita belajar ada hasilnya, ada manfaatnya. Supaya kita tidak bisa dapetin apa yang kita inginkan di dunia ini. Wa man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Kamu ingin dunia, harus dengan ilmu. Apapun yang diminta kita turutin. Oh, ada les tambahan, oh ada pelajaran tambahan, tanpa mengeluh kita ikutin ya ikhwan.
Di rumah ada PR, kita kerjakan PR tersebut di rumah. Tanpa mengeluh. Padahal yang kalian korbankan, yang kalian perjuangkan, satu pun tidak ada yang berani berkorban untuk kalian. Enggak. Jadikan diri Anda seseorang yang sukses di dalam mempelajari ilmu IPA. Ilmu IPA mana yang bisa menyelamatin Anda dari azab Allah? Anda jadikan diri Anda seseorang yang giat di dalam mempelajari ilmu IPS. Ilmu IPS mana yang bisa menyelamatkan Anda dari siksa Allah? Anda pelajari ilmu bahasa Inggris, perjuangkan. Bahasa Inggris mana yang bisa beri Anda syafaat? Ya. Menyelamatkan Anda dari azabul kubur wa azabul akhirah. Tapi kita butuh. Walaupun dia tidak bisa memberikan manfaat di kehidupan yang akan datang kepada kita, tapi di kehidupan ini kita butuh dia. Kita usahakan ya, kawan. Ya. Ini untuk perkara dunia. Oh, ini PNS di sini, bukan di sono ente. Di mana? Blitar, diusir. Oh, belum. Tuh lihat tuh, berjuang mau jadi PNS aja sampai duit keluar banget. Demi dunia tuh. Belum berangkat juga belum? Oh, Jakarta. Ya udah ya. Jadi RT aja. Ya, man arad dunia fa'alaihi bi'ilmi. Dengan ilmu. Lalu Nabi ingatkan, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Kalau kamu ingin dunia aja harus dengan ilmu, maka jika kamu ingin akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Jika kamu ingin akhirat, kamu dengan ilmu. Coba kita ya kawan. Ada gak kita nih keinginan sukses akhirat? Ada gak sih di dalam diri kita, kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat kelak di akhirat? Minimal kita bisa selamatin anak kita, bisa selamatin istri kita. Kita bisa bermanfaat, memberikan syafaat untuk kedua orang tua kita. Ada gak sih ke situ? Ya. Kita butuh dunia. Kita korbankan segala untuk dunia. Lalu bagaimana dengan akhirat? Anda menjadi pembaca Al-Quran, Anda bisa tahfidz Quran. Al-Quran memberikan keselamatan Anda dari azab kubur dan azabul akhirah. Anda menjadi pecinta salawat kepada Nabi, selalu membaca puji-pujian Nabi, selalu memuji Nabi Muhammad. Kelak Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk Anda. Dunia dapat, akhirat dapat ya ikhwan. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bi'ilmi. Harus dengan ilmu. Ya. Kalau kita memang ada niat, kita juga ingin menjadi orang yang sukses akhirat. Kita menjadi orang yang selamat akhirat. Nuntut ilmu betul-betul. Oh, ini aneh duduk di masjid Nurul Huda. Hari ini nih ustadznya yang ngajar si A, yang dibahas kitab A. Berarti sebelum aku duduk ke itu masjid, aku harus beli kitabnya terlebih dahulu. Itu penuntut ilmu. Itu penuntut ilmu begitu. Beli kitab
kitabnya, baru masuk ke masjid, duduk di itu tempat. Kok untuk dunia aja bisa beli kitab, untuk akhirat nggak mampu beli kitab? Ya. Oh, di rumah Pak Haji Rizky ada pengajian, ada majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim. Zikirnya apa ya? Baca ratib, beli kitab ratib. Majelis sholawat, sholawat kepada Nabi yang dibaca apa ya? Oh, maulid tiba, beli kitab maulid tiba. Oh, majelis taklimnya ada juga, apa yang dibahas kitabnya? Oh, risalah dua ilmu, beli kitabnya. Itu penuntut ilmu. Itu orang yang ingin selamat, itu orang yang ingin sukses, itu orang yang ingin bermanfaat. Betul-betul dikerjakan. Ya. Oh, pengajian ini mulainya jam berapa? Oh, jam 8. Berarti jam 8 kurang lewat 10 aku harus sudah ada. Bukan jam 9, bukan jam 10. Kita bisa setengah 7 bangun, yang mana sholat subuh kita tinggalkan ya kawan, hanya untuk kejar, untuk kita dapat masuk sekolah. Sampai kita lupa kita belum mengqadha sholat subuh, belum mengerjakan sholat subuh. Tapi kenapa untuk akhirat tidak? Antum bukan orang awal yang ada di dalam majelis. Kita mesti ada peningkatan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Kamu ingin sukses akhirat, kata Nabi, harus dengan ilmu. Ya. Wah, Anda harus tepat waktu juga di dalam mengaji. Ada tuh kalau di Al-Thaqafah jam 8 masuk, ya. Jalan kaki dari rumah setengah 7. Bukan naik bis, jalan kaki, lewatnya sini, kalau nggak bedeng. Setengah 7 udah jalan kaki. Sampai kita setengah 8 di situ. Jam 8 masuk. Nggak pernah telat. Alaihi bi'ilmi. Tunjukkan kecintaan kita untuk sesuatu yang kita ingin sukses, sesuatu yang ingin kita dapatkan manfaatnya, sesuatu yang ingin menghasilkan buat kita. Ya. Jangan sampai kita mempermainkan apalagi akhirat, perkara akhirat ya akhwani, jangan. Ya, kita butuh akhirat. Kita butuh dunia, kita lebih butuh akhirat. Kita ingin selamat dunia, selamat dari kelaparan, selamat dari kesusahan, selamat dari segala-galanya. Tapi kita juga ingin selamat dari akhirat. Kita nggak mau jadi orang yang diazab. Kita nggak mau jadi orang yang disiksa. Kita nggak mau jadi orang yang nggak bermanfaat kelak di akhirat. Minimal sedikit kita ada manfaatnya di hadapan anak kita, di hadapan istri kita, di hadapan kedua orang tua kita, dan ada sedikit manfaat tatkala berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ayo tunjukkan ya kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu. Ya, jiwa penuntut ilmu harus begitu. Gak boleh dia telat, dia harus tepat waktu. Ya. Dan dia juga siap mengorbankan ya kawan. Nah, dengan itu begitu pula juga kita dalam urusan akhirat. Kalau kita ingin sukses dua-duanya, Nabi katakan lagi di dalam hadisnya itu, wa man aradahuma, jika kamu ingin selamat dua-duanya, ingin sukses dua-duanya, ingin manfaat dua-duanya,
Dunia mau selamat, akhirat mau selamat. Dunia mau berkah, akhirat mau berkah. Dunia mau manfaat, akhirat mau manfaat. Fa'alaihim bi'ilmi. Harus dua-duanya dengan ilmu. Harus tuh dengan ilmu. Ya. Ya, makanya antum mau duduk di majelis ilmu nggak bayaran, enak. Tapi harus keluar di otak antum. Aku duduk tanpa mengeluarkan uang, tapi aku tahu kebutuhan majelis harus dengan uang. Paham itu? Aku duduk di ini tempat tanpa mengeluarkan keringat, tapi kalian ketahui ini tempat bisa terpasang karpet, bisa tersisir rapi, semua dikerjakan dengan mengeluarkan keringat. Aku duduk di ini majelis tanpa diperas, aku punya tenaga, tapi ketahui ini majelis bisa ada, bisa rapi, semua mengeluarkan tenaga untuk merapikan ini majelis. Ilmu. Ada jin yang rapiin? Enggak ada. Ya. Jadi artinya dari rasa syukur yang antum dapatkan ini, yang kita dapetin nih bersama-sama, kemudahan yang kita dapatkan, jangan kita kucilkan. Jangan. Ya. Dengan antum membantu merapikan daripada majalis ilim, antum bersama-sama di dalam majalis ilim, itu sama aja antum sama-sama di dalam surga dunia, dan antum kelak akan bersama-sama di surga akhirat. Karena kenapa? Karena majelis ilmu ini surga, taman surga. Idza marattum biriyadil jannah fartaun, kata Nabi. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Halaqat dzikr atau majalis dzikir? Majelis ilmu, majelis zikir, masjid, musalla, majelis taklim, itu semua taman-taman surga. Kalian bisa ada di situ, kalian ada di taman surga. Kalian bisa membantu itu majelis, membantu itu masjid, membantu itu musalla, Anda membantu taman surga. Keringat yang Anda keluarkan di majelis ilmu, majelis zikir, masjid, musalla, Anda mengeluarkan keringat untuk taman surga. Harta yang Anda keluarkan untuk majelis ilmu, majelis zikir, masjid, musalla, Anda mengeluarkan harta untuk taman surga. Fartaun. Singgah kita di situ. Sebagai apa? Sebagai orang yang ingin selamat, terbawa ke dalam golongannya. Dengan itu ayo, di awal pembukaan ini luruskan niat kita. Luruskan ya ikhwan, supaya kita menjadi orang yang berkembang dengan baik, menjadi orang yang ke depan di dalam kehidupan kita lebih baik. Ya, lebih kita menjadi orang yang betul-betul siap berkorban untuk kesuksesan, untuk keselamatan, untuk kemanfaatan. Karena kita pun gak akan bisa sukses kalau kita gak mau berkorban ya ikhwan. Gak ada. Ya. Semua dilakukan dengan pengorbanan. Apa yang Nabi korbankan untuk kita ya ikhwan? Baca sejarahnya. Apa yang telah dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikorbankan oleh pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Apa pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa pengorbanan yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan ibn Ali binti Fatimah binti Rasulullah.
Apa pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Hussein binti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pengorbanan mereka sehingga agama Islam bisa sampai kepada kita? Pengorbanan. Apa pengorbanan yang dilakukan oleh para wali songo? Baca sejarah hidup mereka ya, ikhwan. Tahu sejarah hidup mereka, tahu perjuangan mereka, sehingga Islam bisa sampai kepada kita. Semua dengan pengorbanan. Ya, nah, jadi kita pun harus ya menjadi orang yang siap untuk berkorban, dan juga mengeluarkan pengorbanannya. Ya, supaya apa? Supaya kelak Islam ini sampai kepada anak cucu kita. Ya, Islam ini selalu berada di dalam diri, di dalam sanubari anak cucu kita, sehingga kita selamat, mereka pun mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat. Nah, dengan itu ayo luruskan niat kita supaya kehidupan kita ke depan lebih baik lagi.